tidak menjawab pertanyaan Hana, Wak. Karena bahwasanya tidak semua pertanyaan harus ada jawaban dan tidak semua jawaban harus pertanyakan. Kata Pak Ustadz, Wak. Tapi Pak Ustadz, kenapa saya tidak bisa bertemu dengan Lin lagi ya? Mendengar hal itu, Pak Ustadz pun tersenyum. Nanti akan ada saatnya paralel kalian menyatu dan bisa bertemu. Pak Ustadz namanya paralel, Wak. Kemungkinan setelah anak kamu lahir, paralel itu akan lebih sering terbuka. Kata Pak Ustadz. Enggak lah tuh kan. Oke, baik. Singkat cerita, lahirlah anak pertamanya Hana yang lucu kali ini. Allah, alhamdulillah dedek bayi ini lahir dengan sehat tanpa kurang satu apapun. Dan dari sini pun Hana sudah paham apa yang dimaksud paralel sama Ustadz tua. Karena apa? Karena di saat Hana udah kayak kali jadi ibu pada kurang tidur, kecil baper gitu kan. Saat itulah Hana bisa melihat Lin kembali. Lin kembali datang dengan gaun biru mudanya sambil tersenyum dan mampu membuat Hana menjadi tenang. Kadang juga kalau Hana nih ngerasa lagi marah, lagi sensian, atau lagi nangis gara-gara kesal, sedih gitu lah, Hana seperti merasa ada seseorang yang kembali mengusap-usap kepalanya dari belakang. Tanpa ku tengok dan tahu aku itu pelaku di sini. Kenapa? Karena ada aroma sereh yang tercium. Dan gak jarang juga loh, Nat, aku melihat Lin sedang duduk di sebelah anakku, walaupun cuma sebentar. Hana juga bilang ketika aku melihat Lin, perasaan aku tuh kayak ketemu teman lama gitu loh, kayak kangen kali dan kayak penuh haru gitu. Dan sekarang udah gak kehitung lagi ada berapa kali aku ketemu sama si Lin. Bahkan mereka nih gimana ya, bahkan kemarin aku diskusi sama si narasumbernya, itu Lin juga ikut loh. Bentar ya Nat, aku panggilin Lin dulu. Bentar ya Nat, aku tanyain sama Lin dulu. Tapi sekarang, dan bahkan ada, bacain deh teksnya deh, sini deh, WhatsApp aku. Lin tuh macam udah kenal gitu sama aku. Dan ada apa kalau misalnya kalian sadar, kan kemarin waktu aku sounding di Instagram, aku kan bilangnya Lin kan, L-I-N. Karena di email pun siapa nih, narasumber ini bilangnya L-I-N, Lin gitu kan. Rupanya dia protes, jangan Lin, L-Y-N-N, Lin. Aduh, ini sesuatu yang bikin aku merinding. Aku nggak mau menduga dulu soalnya, but actually she said dia memang pernah ke lokasi kamu, kasih Nadia, dan ketemu atau ngelihat Kak Nadia secara langsung. Tapi Kak Nat nggak sadar. Ya lah, ini nggak usah. Dan kemarin aku baru nih tadi malam, kan aku syutingnya hari ini. Jadi tadi malam tuh aku baca lagi biar nge-refresh gitu kan. Atau aku kayak nggak kuat di halaman 40, udahlah agak beda gitu suasana kamar aku. Akhirnya besok pagi udah jam 6 aku datang ke kantor. Jam 6 lah aku datang, aku baca, terus aku ngobrol sama Wawa kan. Nanti dulu ya, aku ngobrol karena tadi malam, wallahualam aku nggak tahu siapa, tapi aku ada sosok perempuan di dalam mimpi aku, rambutnya coklat, tapi untungnya aku nggak lihat gaun. Ada. Ya pernah aku tengok, tapi mukanya aku tengok, tapi jelas rambutnya coklat, tapi aku nggak tahu untuk bikin suges kali ya. Itu jadi makin sering intens. Dan bahkan kemarin si narasumber ini juga bikinin lilin buat aku. Lilin ada tuh di sana, harusnya tadi aku taruh di sini ya, cuman aku takut nanti tersuges si lilinnya datang ke sini kan, fokus aku syuting. Si lilin ya dia, dan itu lilinnya dibuat bareng sama Lin. Makasih ya Wak. Kan harusnya bercerita belum selesai kan, oke lah. Jadi intinya mereka jadi sering ketemu lah setelah itu kan Wak. Tapi bedanya ini waktu dulu ya, waktu anaknya baru lahir, gak langsung bisa ngobrol komunikasi gitu, enggak Wak. Mereka cuma bisa tatap-tatapan dari jauh aja sambil tersenyum gitu kan. Dan Hana juga mengatakan apapun yang Lin sukai dari Hana ataupun anaknya, Hana hanya bisa pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemilik zat. Selama Hana merasa dia dan keluarganya dalam keadaan aman, maka Hana akan membiarkan paralelnya dan Lin sering terbuka dan sering melihat dari kejauhan. Karena menurut Hana, Lin adalah sosok yang penuh dengan ketenangan. Siapapun dia, Hana hanya berharap Lin bisa hidup dengan tenang. Dan FYI, kalau sejak kejadian Hana bisa ngobrol sama Lin itu, kejadian terakhir kali waktu Hana bisa melihat mereka berempat tapi set nggak berubah, nah keadaan set berubah atau kelihatan berubahnya udah nggak pernah lagi dialami. Terakhir kali itu berarti waktu Lin pingsannya masuk rumah sakit. Nah itu udah terakhir. Dia nggak pernah lagi mengalami kejadian transdimensi. Kalau kata Pak Ustadz sih namanya itu transdimensi. Dan selain itu Hana juga sudah tidak pernah lagi ketemu sama gadis yang mengaku alamat rumahnya dan anak laki-laki. Nggak pernah gitu. Mereka bertiga udah nggak pernah ketemunya sama Lin. Padahal kan aku udah sempat mengucapkan terima kasih gitu loh, kan udah rajin sapu halaman rumah. Dan juga anyway saat ini anaknya Hana sudah berusia 9 tahun. Diam-diam juga Hana sering memperhatikan kelebihan anaknya ini, karena anaknya juga mulai agak peka gitu dengan sekelilingnya. Tiba-tiba sakit malah kok. Tapi sampai sekarang Hana belum pernah mendengar
mendengar anaknya ini bercerita mengenai sosok berdaun biru muda yang mungkin udah dia lihat apa belum lah. Tapi apapun itu menurut Hana biarlah semua berjalan alami. Apakah anaknya ini harus mengenalin atau tidak, tapi yang jelas Allah lah sebaik-baiknya maha pemilik rencana hidup, kata Hana. Oke, jadi itu tadi kisah Hana yang bertemu dengan sosok bernama Lin. Hai Lin, kalau memang kau ada di sini ya sudah lah, ya kayak gitulah ya. Cerita yang bisa aku sampaikan dari Wawa ini buat kau. Dan sebenarnya nih Wawa ini pernah bilang, Lin ini juga ini apa namanya? Dia penasaran dengan orang yang pengen nyeritain dia ke banyak orang gitu. Terlalu banyak sama anaknya. Soal anaknya, soal Linnya, soal gambar. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang jelas aku juga ucapin terima kasih buat kalian yang udah nontonin ini sampai habis. Dan aku akan memberikan kalian bonus dengan melihatkan foto ini. Ini adalah foto rumah. Nah, ya, Hana dan Lin. Bagian sini itulah dimana mereka pertama kali bertemu. Dan di bagian sinilah dimana adiknya Lin suka menyapu halaman. Nah, mohon ini bisa kalian lihat besar kan? Oke, jadi itu tadi kisah dari Lin, kisah yang paling menyentuh hati kali kan hubungan antara manusia dengan makhluk astral yang kalau kata Pak Ustadz tadi paralelnya saling bertemu. Ini yang tadi aku bilang horornya itu beda, lebih ke perasaan emosional berhubungan baik dengan makhluk tak kasat mata aja. Gimana aku tuh kayak bisa ngerasain gimana rindunya Hana tiba-tiba kepada mereka berempat, dan bagaimana juga Lin ini dengan baik hatinya ingin seperti melindungi si Hana ini, sama-sama kayak gak mau pisah gitu loh. Iya kan, berarti udah 9 tahunan dong mereka menjalin. Enggak deh, udah 2013, berapa tahun? Iya, 17 tahun lah harusnya. Kayak gitu. Tapi menurut kalian gimana soal kisah ini, Apakah kalian juga pernah mengalami kejadian yang sama? Ini kurang lebih sih kejadiannya hampir sama kayak yang di Ivana, cuman beda banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian mau bayangkan gimana waktu set itu berubah, paling gampangnya kalian bayangin aja kalau yang kayak di filmnya Ivana gitu. Menurut kalian gimana? Kalau kalian juga punya pengalaman yang mungkin hampir sama seperti Hana, boleh sharing di komen di bawah atau langsung kirim aja kisahnya ke email yang ada di bawahnya ya. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim juga ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Ceritakan apa adanya aja, serapi mungkin, dan sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian biar nanti aku gampang hubungin kalian waktu kisah kalian mau aku. Bidan bunyi. Aku mau pintar dulu